Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jemaah salat subuh yang telah datang kerana Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang golongan orang-orang yang dijamin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas orang yang pertama, golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, golongan orang yang mentauhidkan Allah dalam segala hal. Jadi tidak syirik kepada Allah, dan dia mati di dalam ketauhidan itu, maka dijamin dia akan lepas dari neraka Allah, kecuali di tengah-tengah tauhidnya atau di tengah-tengah keyakinannya kepada Allah dia melakukan dosa-dosa besar. Maka dosa besar itulah yang mentransitkan dia di neraka. Jadi bukan karena ketauhidannya, tapi karena dosa besarnya yang membuat dia transit di neraka. Tapi insya-Allah dengan janji Allah dan Nabi, selama masih bertuhankan Allah, bernabikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah akan diangkat dari neraka. Dan itu tidak menjadi milik orang kafir. Karena orang kafir, Allah selalu menyebutkan khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Jemaah melakukan Allah. Kemudian kita akan lihat golongan orang yang kedua yang dijamin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang menjaga salat 5 waktu beserta syarat, rukun, kewajiban dan seluruh unsur-unsur yang menunjang salat. Artinya dia benar-benar menjaga semua hal-hal yang bersangkutan dengan salatnya. Dan ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man hafadha, barang siapa yang menjaga ala salawat, yang selalu menjaga salatnya al-khams, yaitu salat yang 5, ala wudu'iha, sekaligus dia benar-benar menyempurnakan wudu'nya, wa mawaqituha, dan dia juga menjaga waktu salat, wa ruku'uha wa sujuduha, dia jaga ruku'nya, dia jaga sujudnya, yaraha haqqan alaihi harrama alaihi an-nar, ketika dia melakukan itu karena Allah dan benar-benar memenuhi semua unsur-unsur dalam salat itu, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Allah haramkan tubuhnya dijamah oleh api neraka. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahawa jaminan bagi orang yang betul-betul menjaga salat dengan semua peralatan-peralatan salat akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan laknatullah alaih
Kalau seandainya dia tahu seseorang berusaha untuk menjaga salat, maka dia akan berjuang agar orang itu tidak berhasil menjaganya. Perjuangan syaitan tanpa lelah. Dakwah syaitan lebih hebat daripada dakwahnya para da'i. Syaitan tidak mengenal putus asa. Silahkan caci maki, silahkan katakan ke apapun kepada mamaknya syaitan, dia tidak akan mundur dari dakwah untuk menenggelamkan kita ke dalam neraka. Kalau da'i, jangankan dicaci mamaknya, amplop kosong saja tidak mau datang lagi. Syaitan benar-benar. Makanya urusan semangat berdakwah kadang-kadang kita harus belajar dari syaitan. Semangatnya yang harus kita pelajari. Tidak peduli. Jemaah melakukan Allah, syaitan akan membuat langkah pertama agar orang tidak salat. Jadi sebelum dia menjatuhkan orang dengan perihal yang lain, dia akan buat orang bagaimana caranya tidak salat. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 59, setelah Allah sebutkan masa-masa kenabian, diakhiri dengan kebaikan umat-umat yang terbaik di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyebutkan kalimah fa khalafa min ba'dihim khalfun. Setelah masa Nabi Muhammad diiringi dengan kebaikan, kehebatan perjuangan para sahabat, maka tidak lama setelah itu fa khalafa, akan muncul setelah itu khalfun, satu kelompok besar dari umatku, dari umat Muhammad, kata Allah. Apa yang mereka lakukan? Adha'us salah. Mereka ramai-ramai meninggalkan salat. Allah yang katakan. Jadi tinggalkan salat bukan satu dua orang, beramai-ramai meninggalkan salat. Seakan-akan sudah sah, seakan-akan legal meninggalkan salat, seakan-akan tidak terjadi apa-apa lagi. Dan kita merasakan sekarang bagaimana janji Allah ini. Lihatlah betapa banyak orang meninggalkan salat. Semakin pelosok ke kampung-kampung, semakin banyak orang yang beramai-ramai meninggalkan salat, berkelompok-kelompok. Nyata bawa tumpuk di kedai kopi, maghrib dipanggil Allah, tidak datang. Pemilik kedai kopi menurunkan gerainya, dia turunkan tirainya, dia tutup, dia lindungi orang-orang tidak salat dalamnya. Seluruh penghasilannya haram. Dan kalau seandainya pemilik kedai kopi ini salat, dia hanya dapat pahala salatnya, tapi ditambah Allah dengan seluruh dosa orang-orang yang dia lindungi dalam kedai kopinya. Dan kalau dia meninggal dunia, kedai kopi itu masih berdiri dan tempat berkumpulnya orang yang tidak salat, maka seluruh dosa mereka Allah alirkan kepada yang mempunyai kedai kopi tersebut. Maka menjadi dosa jariah selalu. Dan ini terbukti. Cukup ramai orang tidak salat lagi. Mereka berhasil dijebak oleh syaitan. Kalau sudah satu kampung tidak ada lagi jamaah, tidak ada lagi orang yang berazan, tidak ada lagi orang yang bersama-sama menegakkan salat, apa kata Rasulullah? Ma min qaryatin, satu kampung, fi salasatin, dalam 3 hari saja, lam yuqimu al-jamaah, tidak mendirikan lagi salat jamaah. Sebahagian ada yang salat, ini salat sudah sendiri-sendiri, sebahagian. Jadi tidak ada lagi yang menghidupkan menasah, musalla, tidak ada lagi yang menghidupkan masjid. Kata Rasulullah, 3 hari tidak ada yang mendirikan jamaah dalam satu kampung, au fi badwin, ataupun dalam satu lembah, maksud lembah dalam satu komplek. Apa yang terjadi? Istahwaza alaihimus syaitan, dijamin kampung itu akan digenggam, dicengkram oleh syaitan. Jadi Rasulullah memakai kalimat istahwaz. Kalau menggenggam, memegang, bahasa Arab itu masaka, memegang. Rasulullah tidak memakai kalimat masaka. Kalau masaka pegangannya tidak terlalu kuat,
kalau istahwaza itu pegangannya mencengkram, tidak akan lepas. Tidak ada salat dalam kampung itu, terutama jamaah, digenggam oleh syaitan tidak lepas. Apa maksudnya digenggam oleh syaitan? Apakah semenjak 3 hari tidak ada salat lagi di kampung itu, lalu muncullah syaitan di mana-mana? Di bawah pohon ini kuntilanak, di bawah pohon itu pocong, tuyul. Tidak begitu. Tapi yang dimaksud adalah seluruh kejahatan disetting oleh syaitan akan merajalela di kampung tersebut. Maka cuba lihat kampung-kampung yang tidak ada jemaahnya, apa yang terjadi di dalamnya? Yang muda sabu-sabu, yang tua narkoba. Karena kalau sabu-sabu takut pingsan, narkoba ke. Kemudian terjadi zina besar-besaran. SMP sudah punya pacar, masuk ke kebun-kebun berzina. Dalam rumah tangga ribut terus-terusan, dumho tanging rumah dia, ribut terus-terusan. Lalu kalau ada masalah, permainannya menghadapi dengan emosi. Satu rumah bermasalah, rumah yang lain permainannya parang. Ini model kampung tidak dirikan salat. Mau lapor ke Pak Kecik pihak ke semayang. Ada tuha pun tidak ada yang tuha satu orang pun. Semuanya kacau, semuanya hancur. Kenapa? Salat tidak lagi didirikan. Karena syaitan paling takut kalau orang mendirikan salat. Karena syaitan tahu bahawa penghalang orang untuk masuk neraka adalah salat. Dan orang kalau sudah mendirikan salat, maka dia tidak bisa melampiaskan dendamnya kepada anak Adam yang telah mengeluarkan dia, yang dia anggap telah gara-gara Adam telah mengeluarkan dia dan keturunannya dari surga. Maka yang pertama sekali diusahakan syaitan adalah jangan salat. Maka dibuat macam cara, kemalasan ditanamkan. Dan ini bisa terjadi pada siapapun. Orang kalau punya sifat munafik itu susah salat. Dan di antara semua salat, inna asqalas salat, maka salat yang paling berat bagi munafik, semua salat berat, tapi salat yang paling berat alal munafik, kepada seorang munafik, salatul isya wa salatus subhi, yaitu salat isya dan salat subuh, paling berat. Maka bersyukurlah kita di saat kita merasa diri ringan melakukannya. Setiap subuh datang, orang lain tidak bisa bangun, kita bisa bangun. Bersyukurlah kepada Allah karena kita ini ringan langkah, ringan tubuh untuk melakukannya, bukan karena hebatnya kita, bukan karena besarnya jam waker kita, bukan karena isteri kita setia membangunkan kita, tapi karena izin Allah yang telah memilih kita untuk tidak menjadi orang munafik. Maka jemaah melakukan Allah, ini perjuangan syaitan melemahkan, memasukkan hamba ke dalam neraka Allah. Dia buat pertama sekali jangan salat. Dan ketika dia melihat orang sudah mulai salat, berhasil melawan itu, maka dia tidak tinggal diam. Apa yang dia akan lakukan? Dia akan buat orang-orang yang salat, salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah kedua dia, ketika dia sudah lihat orang salat, sudah capek dia merayu, tetap salat karena mungkin didikan orang tua bagus, maka yang dia lakukan berikutnya adalah dia buat bagaimana caranya salat itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara salat tidak diterima Allah? Kadang-kadang orang tidak berilmu salat. Pertama sekali bisa terjadi dia tidak menyempurnakan wuduknya. Dia tidak tahu mana rukun wuduk yang harus sempurna. Seandainya dia menyapu air ke sikunya, menyiram air ke sikunya, lalu dia remehkan itu, dia tidak sampaikan ke siku, ya. Jadi kadang-kadang yang buka baju, jadi karena baju terlalu ketat, kadang-kadang cuma sampai ke sini, dia tidak sampaikan ke siku. Begitu tidak sampai, sedangkan rukun daripada wuduk adalah dari tangan sampai ke siku, maka langsung wuduknya batal dan salatnya batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la salata bighairi wudu, tidak ada salat tanpa wudu. Orang Syiah, salah satu daripada ajaran Syiah,
Mereka berwuduk dengan cara tidak mencuci mata kaki. Kalau bapa ibu punya teman Syiah, lihat gaya mereka berwuduk. Kalau mereka betul-betul mendalami tentang Syiah, orang Syiah itu tidak cuci mata kaki. Jadi kaki hanya disapu saja di atasnya. Mata kaki yang dua ini tidak dibasahkan. Sedangkan Nabi SAW ketika melihat salah seorang sahabat tidak basah mata kakinya, langsung Rasulullah mengatakan, wailun lil a'qab minan nar. Mata kakimu yang tidak basah itu akan menjadi penghuni neraka. Jadi maksud Nabi ya dengan orang-orangnya. Mana mungkin mata kakinya dicabut oleh Allah masuk neraka, urung dalam surga? Tidak mungkin. Maksudnya yang tidak menyempurnakan wuduknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini diusahakan syaitan. Makanya ada orang wuduk tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Belum lagi kadang-kadang wuduknya lumayan bagus, tapi dia melakukan banyak kemakruhan dalam wuduknya. Di antaranya, dia tidak sampaikan seperti sunnah Nabi. Dia hanya melakukan sekali sapu dalam semua hal. Walaupun sah, tapi dia telah khilafus sunnah. Dia tidak menyukai sunnah Nabi yang menyuruh tiga kali. Karena Rasulullah mengatakan wuduk itu salasan, tiga kali. Kecuali pada satu tempat yang ada khilaf, iaitu pada saat mencuci kepala. Itu khilaf. Dalam mazhab Malik, mencuci kepala ini cukup sekali saja, dengan cara ditempelkan tangannya mengikuti hadis Rasulullah. Tempelkan tangan, kemudian sapu ke belakang, bawa ke depan sekali lagi, selesai satu kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun hadis itu hanya satu kali, tapi secara umum ada hadis Rasulullah secara umum tiga kali, maka tetap disuruh 3 kali. Maka jemaah melakukan Allah, sempurnakanlah wuduk dulu. Tadi disebutkan dalam hadis yang kita baca, insya Allah jaminan tidak tersentuh oleh neraka. Sempurnakanlah wuduk lebih dahulu. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu di akhir zaman yang engkau tidak pernah melihatnya? Dari mana engkau tahu bahwa itu umatku? Kalau dulu Rasulullah hidup bersama sahabat, dia tahu tentunya. Seperti bapa, saya kenal dengan bapa-bapa, maka saya tahu ini jamaah masjid jami, ini jamaah ini anggota pengajian, ini saya tahu karena pernah lihat. Paling kurang tidak tahu nama, tahu model fisiknya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu nanti dengan kekasih-kekasihmu di akhir zaman? Karena Rasulullah menyebutnya akan muncul kekasihku yang aku tidak pernah melihatnya. Lalu sahabat mengatakan, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Siapa kekasihmu? Kekasihku orang-orang yang belum diciptakan hari ini, artinya belum dibuat janinnya, dan dia akan muncul setelahku, tapi dia tetap taat kepada aku. Dia tidak pernah melihatku. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kerinduan kita kepada orang yang tidak pernah kita lihat begitu membara dalam hati. Jemaah melakukan Allah, nanti waktu ketemu Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah tahu? Dan Rasulullah mengibaratkan, kalau seandainya semua kuda-kudamu berwarna putih, lalu kemudian ada satu yang berwarna belang, artinya ada tanda hitam, bukankah engkau tahu bahwa itu kudamu, yaitu yang berwarna belang itu? Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, begitulah aku tahu nanti umatku yang mana. Apa tandanya? Semua umatku akan mengeluarkan cahaya, ghurram muhajjalin, akan mengeluarkan cahaya. Dari mana dia keluar cahayanya? Dari anggota wuduknya, dari wajahnya, dari tangannya. Jadi umat Muhammad yang memperbagus wuduknya bercahaya, bersinar-sinar di hari kiamat nantinya. Kita hari ini kadang-kadang sedikit meremehkan wuduk karena kita tidak tahu fadilahnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain, man asbaghal wuduk, barang siapa yang memperbagus wuduknya benar-benar bagus sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, dia tidak tinggalkan secuil pun apa yang disunnahkan, walaupun itu bukan wajib. Dia kumur-kumur, lalu dia memasukkan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, dia hirup sedikit, lalu baru dia buang kembali. Ini ada orang yang kumur saja tidak masukkan air ke hidung. Ada yang bahkan tidak mau berkumur karena mekarat, karat ini digaji.
Jemaah melaka Allah, orang meremehkan di sela-sela jari dan tangan, jari-jari tangan dan kaki itu Rasulullah suruh untuk melakukan digosok di celah-celah ini. Begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mereka yang punya janggut disuruh takhlil, yang punya janggut. Ini yang dimaksud bukan janggut seperti ini, menyonyoh nak payah tahlil tersempom tiga kena mandum. Yang model janggut-janggut tebal itu disuruh takhlil ke dalam, disuruh takhlil. Sampai begitunya semuanya dia lakukan sempurna dengan sabar. Lalu kemudian setelah wuduk dia menghadap ke arah kiblat, lalu berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini gabungan antara dua hadis. Apa kata Rasulullah? Mereka yang melakukan ini, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Nanti hari kiamat dibuka langsung oleh Allah pintu surga yang 8 untuknya. Falyadkhul, silahkan masuk dari pintu manapun yang engkau suka. Disuruh pilih surga oleh Allah. Jadi orang-orang disuruh pilih ini kan VIP, Bang. Ini VVIP ini. Kalau yang lain itu ngantri. Yang ahli sedekah ke pintu sedekah itu pun ngantri. Ngantrinya nunggu siapa? Nunggu orang miskin dulu 500 tahun di dalam. Kita orang kaya ini yang diberi pajero oleh Allah, lihat dulu orang miskin bermain-main 500 tahun. Berdiri saja. Sahabat saja Abdul Rahman bin Auf itu harus merangkak masuk surga. Padahal jaminan surga di antara 10 sahabat. Di antara 10 sahabat jaminan Abdul Rahman bin Auf. Tapi kata Nabi, engkau akan masuk surga terakhir dalam keadaan merangkak, kata Rasulullah. Kenapa? Kekayaannya. Tapi orang yang bagus wuduknya, kata Allah, di hari kiamat berdasarkan janji Nabi, dan jangan ragu kepada janji Nabi, dibuka semua pintu surga. Lalu Allah berkata kepadanya, pilihlah yang mana engkau mau masuk. Begitu hebatnya orang yang menjaga wuduk. Kalau wuduk telah sempurna, maka syaitan ketika melihat wuduk kita sempurna, dia akan berusaha untuk melakukan tipuan berikutnya. Bagaimana caranya? Rukun-rukun salat, hal-hal yang ada di dalam salat dia buat jangan sempurna. Di situlah orang jatuh kembali. Jadi syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan masuk dalam segala sisi. Ketika orang mendirikan salat, maka syaitan mulai bermain. Memang syaitan itu dalam hadis Nabi, dia itu sempat melarikan diri di dua waktu. Yang pertama ketika azan, kata Rasulullah, ketika dia mendengarkan azan, maka dia akan berlari sekencang-kencangnya sambil mengeluarkan durat, kata Rasulullah. Durat itu kentut besar-besar. Karena kalau kentut kecil namanya fusaun, disesuaikan dengan bunyinya. Kalau durat keluarnya drot, begitu saja. Jadi orang Arab itu menyesuaikan bunyi kentut dengan suara. Kalau fusa itu kentut kecil tapi berbahaya. Yang kecil-kecil biasanya berbahaya, Pak. Makanya di antara kita ni yang paling bahaya yang ubud-ubud. Syaitan akan lari ketika azan mengeluarkan kentut durat besar-besar. Kenapa dia keluarkan kentut itu? Untuk menutup suara azan dari pendengarannya. Makanya ada yang bergaya syaitan, asalkan mulai azan sudah mulai bersuara besar-besar. Itu mulai mengikuti gaya syaitan. Lalu setelah azan dia kembali ke masjid-masjid, ke rumah-rumah dia kembali. Apa yang dia lakukan? Dia akan buat orang jangan menambahi amalnya dengan cara tidak melakukan sunnah qabliyah. Jadi ada yang sudah datang ke masjid tidak sunnah qabliyah, tidak lakukan salat sunnah qabliyah, duduk di dinding masjid, tunggu siapa? Tunggu imam. Pegang sembahyang 2 rakaat. Alah, yang geyukan yang wajib. Jadi tidak lakukan qabliyah. Masya Allah, pada Rasulullah mengatakan yang istiqamah melakukan 12 rakaat setiap hari dijamin rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika qamat, karena qamat ini sebenarnya azan juga, cuma dipersingkat. Dipersingkat. Maka syaitan kembali lari sekencang-kencangnya meninggalkan suara azan sampai salah satu tempat pelariannya adalah WC. Lalu kemudian setelah itu dia kembali. Ketika Rasulullah mengatakan ketika dia kembali,
dia akan melihat celah-celah saf yang punya rongga, yang kira-kira rongga itu muat seekor anak kambing. Karena kata Rasulullah, dia akan masuk seperti seekor anak kambing bagi saf yang punya rongga. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan menjatuhkan kekhusyuan orang ini. Caranya bagaimana? Mulai dari takbiratul ihram, dia datang kembali setelah azan, lalu dia akan membisikkan ke semua telinga orang yang sedang salat. Apa yang mereka bisikkan? Rasulullah langsung menyebutkan dalam hadis, dia akan mengatakan, wa zakir kaza, wa zakir kaza. Ingat, ingat, mobilmu belum dicuci. Ingat, kunci mobilmu Pak Kabar 2. Ingat, isterimu sedang main WA di rumah. Ingat, kantormu belum selesai urusannya. Setelah ini balik ke kantor, kepebut aja habis urusannya. Ingat, corona itu belum selesai, korban makin bertambah. Ingat, itu semua syaitan. Maka kita sering teringat sesuatu yang tidak ada usaha kita ingat. Memori tahun 1978, kejadian entah apa teringat begitu saja di dalam pikiran. Tidak kita undang, tidak kita apapun, tapi syaitan datang untuk memunculkan memori itu. Maka mulailah kita tertaha-taha. Imam baca, kita tidak tahu apa yang imam baca. Ketika sudah rukuk, kita tidak tahu imam baca apa barusan. Padahal imam baca qul huwallahu ahad, kita tidak tahu. Kenapa? Pikiran kita zakir kaza, ingat ini, ingat itu. Apalagi tadi barusan ribut dengan isteri di rumah, yang diingatnya alih mayang kutakat bermati tiga kali. Nyo kanging bah tiganya, nyo kuceri tiganya, kanging bah kuceri yo. Seluruhnya diingat-ingat. Maka orang sering melupakan jumlah rakaatnya. Maka keseringan melupakan jumlah rakaat bahaya, Pak. Kecuali kita sudah pikun. Ya. Tapi insya-Allah kalau masih sehat tapi sering selalu dalam keadaan sujud sahwi, maka berhati-hatilah. Kemungkinan besar kita telah dijebak oleh syaitan. Dan yang paling parah disebutkan tadi dalam hadis orang-orang yang diharamkan neraka, yaitu orang-orang yang menjaga rukuknya, menjaga sujudnya. Ini lambang rukun dalam salat. Orang kalau rukuk dan sujud tidak bagus, maka yang lain biasanya tidak bagus. Karena itu lambang penyembahan, yaitu menundukkan diri di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innar rajula, seseorang, yusalluna sittina sanah, dia salat 60 tahun, ma yuqbalu salatuhum ahada, tidak ada satu pun salatnya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun salat, seseorang bisa ditolak seluruh salatnya oleh Allah, kata Rasulullah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang ketika salat yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu, yaitu orang yang selama 60 tahun salat bagus rukuk tidak bagus sujud, bagus sujud tidak bagus rukuk. Dalam rukuk itu yang rukun gerakannya, bacaannya sunnah. Ada orang yang gerakannya tidak bagus, jadi rukuknya tidak mencukupi syarat rukuk, tapi dia coba khusyukkan bacaannya. Jadi ketika baca bagus sekali, Subhana rabbiyal azimi, dia baca tenang, tapi dia lupa ini bacaan sunnah. Kalau bacaan sunnahan ada baca tapupih juga, cuma tidak baik, tidak sempurna salat, tapi gerakannya itu yang rukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, dia akan letakkan tangannya di lutut, dia tegakkan tangannya dan dia genggam lututnya dengan jari sedikit terbuka. Jadi bukan metipek atau tuut begini, dia genggam lututnya, dan setelah itu badannya lurus. Seandainya tetesan air diletakkan di atas punggungnya, tidak akan jatuh, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak akan jatuh. Jadi rukuk itu lurus, dan pandangan kemana? Pandangan bukan ke arah kaki. Jadi jangan sibuk melihat kaki. Ada yang sibuk lihat kaki orang, cemekam di samping lagu. Jangan sibukkan itu. Jangan sibukkan lihat, oh belum potong kuku, Masya Allah. Bukan lihat ke depan. Kalau lihat ke depan, maka leher akan terangkat sedikit. Kalau lihat ke belakang, leher akan masuk sedikit. Salah. Yang benar bagaimana? Diajarkan, lihatlah ke arah sujudmu, kata Rasulullah. Jadi ketika rukuk, lihat ke arah sujud, maka luruslah dia dari belakang sampai ke arah leher. Tetesan air jatuh tidak, seandainya diletakkan di atas punggungnya, tidak akan jatuh. Sujud baru sah kalau 7 anggota sujud
sempurna, disujudkan semuanya. Dahi beserta hidung satu hitungan, kemudian dua tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Dan dua ujung kaki itu di waktu diletakkan, ada orang meletakkannya begini saja, wahai Allah. Dia letakkan begini saja. Padahal yang disuruh dalam fikih berdasarkan hadis itu ditekan sampai seakan-akan ujung jari pun ikut menghadap ke arah kiblat. Ditekan sampai menekuk ke arah kiblat. Nah, yang jadi masalah selama ini, semenjak kita memakai masker, sahkah sujud kita dengan masker? Ya, jadi dalam solat pakai masker, sedangkan Nabi mengatakan salah satu anggota sujud adalah jabhah, dan langsung disebutkan selingannya, ikutannya, termasuklah jabhah adalah al-anf. Jadi yang sebenarnya yang disuruh jabhah, dahi, tapi termasuklah hidung dengannya. Nah, kalau kita lihat ke dalam kitab-kitab para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, dibahas, Imam Nawawi membahas dalam kitab Majmu' bahawa hidung itu ikutan daripada dahi, yang intinya adalah dahi. Kalau hidung tidak diletakkan ke tempat sujud karena ada sesuatu, maka hanya berhukum makruh, tidak sampai membatalkan sujudnya. Tapi walaupun begitu, tetap disuruh letakkan hidung. Jadi Bapak Ibu maka Allah, kita tetap pakai masker, tapi ketika solat, paling kurang yang bisa kita lakukan, masker sedikit diturunkan di bawah hidung. Usahakan hidung terkena ke tempat sujud. Itu yang bisa kita lakukan. Maka berhati-hatilah seandainya solat kita asal-asalan, sehingga menyebabkan tidak bisa membela kita di hari kiamat nanti. Jadi kalau sudah solat, solatlah yang sempurna. Kalau salat sudah sempurna, sudah selesaikah perjuangan syaitan? Belum, Bapak Ibu maka Allah. Apa yang dia lakukan berikutnya? Dia akan buat setelah salat, orang akan membangga-banggakan salatnya. Jadi ujung-ujung apa? Terhapus sendiri amal salatnya. Habis salat mulai foto sana, foto sini. Ada yang kadang-kadang sedang mau salat sewa wartawan di ujung kanan, ujung kiri, suruh salat, lalu nampakkan di koran bahawa ini adalah orang yang salat. Hal yang seperti ini awalnya bagus, ujungnya ternyata dia menghapus amalannya sendiri. Ujung-ujungnya semuanya lenyap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang berjaga-jaga ketika salat sampai meninggalnya, dan semoga salatnya membelanya di hari kiamat dan menjauhkannya dari api neraka. Dan jaminan Allah, insya-Allah orang yang bagus wuduknya, bagus salatnya, bagus semua rukunnya, dijamin tidak akan tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga kita bertambah bagus, bertambah semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.